Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Kristen Wirawacana Sumbar Angkatan 2017. Kali ini saya akan membahas mengenai struktur dan isi bab 3 untuk rancangan penelitian kuantitatif. Isi subbabnya adalah yang pertama, landasan filosofis dan jenis penelitian. Bagian ini berisi penjelasan tentang landasan filosofis atau paradigma, di mana paradigma juga dikenal dengan cara pandang atau pendekatan yang dipilih penulis dalam melakukan penelitiannya. Selain itu, penulis juga harus menjelaskan alasan menggunakan jenis penelitian ini, yaitu kuantitatif yang dipilihnya. Lalu yang kedua ada mengenai sumber data, variabel penelitian, dan skala pengukuran. Pada bagian ini, penulis harus menjelaskan tentang sumber data, variabel penelitian, dan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitiannya. Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Secara umum, sumber data penelitian adalah data primer yang diperoleh dari sumber primer dan data sekunder yang diperoleh dari sumber sekunder. Variabel penelitian merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yang umumnya dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Lalu ada jenis dan sumber data dalam penelitian kuantitatif. Jenis data terdiri atas dua, yaitu jenis data primer dan juga jenis data sekunder. Jenis data primer diperoleh langsung dari narasumber atau informan atau partisipan. Yang kedua, jenis data sekunder, di mana tidak diperoleh langsung dari narasumber atau informan atau partisipan, atau dokumen publik dan dokumen pribadi. Lalu yang terakhir ada sumber data tergantung pada teknik atau cara pengumpulan data. Lalu ada contoh variabel dalam sebuah penelitian. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable, yaitu variabel predikator yang merupakan variabel dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai hubungan yang positif dan negatif. Lalu yang kedua ada variabel terikat atau dependent variable atau disebut variabel kriteria, dan biasanya menjadi perhatian utama atau sebagai faktor yang berlaku dalam pengamatan dan sekaligus menjadi sasaran dalam penelitian. Lalu ada populasi, sampling, dan sampel penelitian. Pada bagian ini, penulis harus menjabarkan hal-hal yang terkait dengan populasi, sampling, atau cara melakukan sampel dan sampel dalam penelitiannya. Yang pertama, populasi merupakan keseluruhan unsur objek sebagai sumber data dengan karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian. Yang kedua, sampling, teknik atau cara pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya. Dan yang ketiga ada sampel penelitian, yaitu sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik dan instrumen pengumpulan data, yaitu bagian ini menjelaskan tentang teknik atau cara atau metode yang akan digunakan penulis dalam mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Yang kedua ada instrumen pengumpulan data, merupakan alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya menjadi lebih cermat dan sistematis sehingga lebih mudah atau relatif diolah dan kemudian dianalisis. Teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada observasi kuantitatif, yang kedua angket atau kuesioner, yang ketiga dokumenter atau dokumentasi kuantitatif, dan yang keempat ada materi audio atau visual atau jika memang betul-betul untuk diperlukan. Validitas instrumen, di mana bagian ini berusaha untuk menjelaskan pengukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kesahihan atau validitas ukuran suatu instrumen terhadap konsep yang diteliti. Kemudian, ada juga teknik dalam menganalisis data. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Bagian ini menjelaskan cara atau teknik analisis data untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Sekian dan terima kasih atas penjelasan mengenai struktur bab 3 dalam penelitian kuantitatif. Semoga bermanfaat. Terima kasih.